Recording in progress. Oke, halo selamat datang di Fajar Maung Channel. Sekarang kita ada di episode 1 dalam kajian tentang psikologi. Ini terkait dengan sebuah request dari teman-teman saya ya. Teman-teman saya sering bertanya kepada saya, please Jai, saya sudah menjomblo sangat lama gitu. Kasih ujangan dong, atau kasih tahu dong caranya, gimana sih cara naklukin cewek. Oke, jadi karena banyaknya permintaan itu, jadi saya akan membuatkan video tentang perempuan untuk teman-teman semua yang tidak terlalu suka dengan kajian-kajian yang receh ini, mungkin boleh di skip aja ya, nggak apa-apa. Tapi buat kalian semua, suami yang pengen istrinya selalu bahagia dan teman-teman semua, para jombloan, jomblowati di seluruh dunia yang pengen dapetin cewek, silahkan boleh tonton. Yuk, kita mulai saja. Oke. Sebelumnya, banyak para pria di luar sana yang menuduh wanita itu sulit sekali untuk dipahami, sulit sekali untuk dijelaskan. Bahkan ada sebuah meme yang menunjukkan bahwa untuk bisa memahami seorang perempuan itu harus baca buku yang sedemikian tebalnya. Ini sangat lucu sekali ya. Sebenarnya tidak begitu, teman-teman. Ada beberapa prinsip yang memang sangat berbeda antara lelaki dan perempuan. Dan karena perbedaan itu, laki-laki biasanya menjadi lebih sulit paham tentang bagaimana sesungguhnya perempuan itu. Saya juga sebenarnya nggak paham-paham banget gitu ya. Bahkan kalau teman-teman semua suka melihat orang-orang yang suka meramal, zodiak dan lain sebagainya, kemungkinan untuk meramal perempuan itu dua kali lebih susahnya daripada lelaki karena mereka memang punya karakter yang lebih beragam seperti itu. Nah, oke lanjut langsung ke isinya saja ya. Gimana sih caranya mendekati perempuan itu? Saya akan sampaikan 4 prinsip dasar tentang perempuan dan bagaimana cara menaklukkannya. Hmm. Prinsip pertama adalah bahwa cewek itu menganggap dirinya berharga, penting, dan indah, sehingga mereka tidak mau mencintai orang yang tidak mencintai dirinya. Dan inilah motif awal dari prinsip cowok harus nembak cewek duluan. Bagaimana cowok harus nembak duluan? Karena si cewek itu harus tahu cowok mana yang menghargai dan mencintai dirinya. Bukan sebaliknya. Ada cowok yang mencintai dirinya, tahu dari mana sih si cowok itu mencintai dirinya? Ya nyatain. Makanya sampai tahun 2024 ini pun kebiasaan cowok yang harus nembak duluan ke cewek itu tidak berubah. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua yaitu kebutuhan. Cewek ini narsis. Dia akan mencintai siapapun yang mencintai dia. Maka si cewek itu harus mencari cowok yang bisa memenuhi kebutuhannya. Maksudnya bukan berarti cewek itu matre, tapi cewek itu butuh orang yang mencintai dirinya. Dan cinta itu bukan cuma nyablak, bukan cuma ngomong. Jadi banyak orang zaman sekarang, cowok-cowok yang merintih, sedih, kesel, dasar cewek matre lah, atau apalah. Saya akan katakan bahwa hanya cowok kere lah yang bilang cewek itu matre. Karena begini, teman-teman semua, cowok itu tidak punya cinta kalau dia hanya di mulut saja. Kalau cinta hanya ada di hati, namanya halu. Kalau cinta
cuman ada di mulut, di omongan, itu namanya gombal. Cinta itu butuh manifestasi, sebuah perwujudan, sebuah penjelasan. Jadi misal begini, Raffi Ahmad ini kaya raya akibat dari usahanya yang super duper keras untuk mendapatkan duit. Kemudian dia serahkan ke istrinya. Istrinya dibuat makmur semakmur-makmurnya. Apakah si ceweknya bahagia? Jelas. Apakah hubungannya ini karena matre? Bukan karena matre. Tapi gini, si Raffi Ahmad mengeluarkan usahanya yang besar untuk mendapatkan uang. Dan uangnya dikasihkan ke istri. Bukan nominal uangnya, tetapi bahwa si Raffi Ahmad memberikan hal yang sangat berharga untuk si istrinya. Kesimpulannya adalah bahwa istrinya jauh lebih berharga daripada apa yang diberikan Raffi Ahmad kepada istrinya. Gitu ya poinnya. Oke, next. Ada tambahan sedikit ya. Perempuan itu, untuk perempuan zaman sekarang itu tidak butuh pria yang ganteng. Perempuan tidak peduli dengan penampilan fisik pria. Bahkan pria ganteng ini bisa menjadi ancaman karena perempuan akan membandingkan dirinya dengan standar yang terlalu tinggi. Mereka lebih ingin merasa nyaman dan setara. Cewek cantik mungkin tidak nyaman jika bersama pria yang terlalu ganteng, karena mereka merasa ada ketidaksetaraan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah rasa aman. Perempuan itu membutuhkan rasa aman. Sebagian besar perempuan itu mungkin tidak sadar bahwa dirinya itu selalu ketakutan kalau dia ada di tempat terbuka. Misal begini, kalau dia ada di mall, dia pasti bergandengan dengan sahabatnya. Kalau misalnya dia lagi sendiri di mall, biasanya dia akan memegang tasnya dengan erat ataupun apapun yang bisa dipegang seperti itu. Itu yang biasanya saya lihat di mall-mall. Nah, kenapa begitu? Karena cewek punya naluri rasa takut yang besar terhadap dunia luar. Menurut saya, itu pula sebabnya bahwa cewek itu lebih seneng naik mobil daripada dibonceng naik motor. Kalaupun dibonceng naik motor, senangnya dipeluk. Sorry, maksudnya senangnya itu berdekatan. Nah, jadi gini, kalau misalnya si cewek itu udah mulai memeluk kalian di motor, itu tandanya cewek itu sudah merasa nyaman dan sudah merasa bahwa ketika bersama kalian, cewek itu merasa aman. Seperti itu. Nah, rasa takut cewek ini secara naluriah terhadap dunia luar juga nampak dari kesulitan mereka untuk menyampaikan sesuatu secara lugas. Dan jadi cewek itu kalau mau menyampaikan sesuatu itu biasanya pakai kalimat yang bersayap, tidak to the point. Dan dari situ cewek itu pengen dimengerti. Cewek butuh cowok yang peka. Kenapa? Dia takut konsekuensi sesudahnya. Misal begini, cewek pengen jajan bakso dan dia dalam kondisi gak punya duit. Tapi dia mau ngomong ke si cowoknya. Gini biasanya, yuk kita jajan bakso yuk. Sorry, sorry, salah. Maksudnya, aduh siang-siang gini enaknya ngebakso. Maksudnya itu adalah kalimat bersayap, tidak to the point langsung ngomong, sayang aku pengen bakso nih. Nah, seperti itu. Kenapa begitu? Kenapa nggak langsung to the point aja? Karena si cewek itu takut dibilang matre dan sebagainya. Nah, dari takut itu menyebabkan dia akan menggunakan kalimat-kalimat bersayap. Oleh karenanya, cewek-cewek itu butuh cowok yang peka.
dan nuntut cowok supaya jadi peka itu kewajiban. Nah, selanjutnya, nah, bagaimana mendekati cewek? Berarti yang pertama harus diberikan sama cowok itu adalah rasa aman. Maka cewek itu akan menghindari tiga jenis cowok. Yang pertama adalah cowok cabul. Kenapa? Karena cowok cabul akan mengancam dirinya. Yang kedua adalah cowok yang agresif. Kenapa? Sama seperti sebelumnya, karena itu akan memberikan rasa ancaman dan rasa tidak nyaman kepada si cewek. Yang ketiga adalah cowok pengecut. Karena cowok pengecut itu tidak bisa menjaga keamanan dari si cewek. Fokusnya balik lagi ke si cewek. Cewek takut terhadap dunia luar, maka dia butuh rasa aman. Untuk mendekati cewek, berikan kepada dia rasa aman, bukan agresif, bukan ngedeketin rada maksa. Kebanyakan cowok-cowok zaman sekarang yang pacaran tapi maksa, itu bahaya, bro. Kenapa cewek-cewek zaman sekarang di Indonesia senang banget sih sama cowok-cowok Korea yang feminim? Kenapa coba? Karena kebanyakan cowok-cowok di Indonesia itu berkumis, berewokan, yang bagaimana itu kesannya agresif dan membuat rasa aman cewek itu menciut. Makanya cewek langsung mengalihkan perhatiannya. Seandainya ada cowok yang cukup lembut. Orang Korea yang cowoknya itu menunjukkan bahwa cowok itu bisa six pack, bisa atraktif, bisa joget, tapi dia lembut. Itu kesan yang ditampilkan. Jadi kalau Baraya punya cewek, tapi dia senang banget sama Korea, berarti kalian semua ini tidak cukup lembut sama dia. Ada perbedaan antara cewek zaman sekarang dan cewek zaman dulu. Mungkin di tahun 80, di tahun 90, seperti yang ada di film-film, bahkan ada penelitiannya juga menunjukkan bahwa cewek-cewek zaman itu tuh senangnya sama cowok yang supel, yang cuek, yang bad boy, yang tidak berperasaan, agresif, dan sok jago. Nah, beda halnya dengan cewek zaman sekarang. Cewek zaman sekarang itu senangnya sama cowok yang tegar, yang rapi, yang jago bikin puisi, yang jago bikin lagu, yang punya peliharaan lucu. Contohnya adalah kucing. Dan mungkin cowok yang pendiam tapi tingkat intelijensinya tinggi. Nah, maka intinya adalah bahwa cewek itu membutuhkan cowok yang gentle. Apa yang dimaksud dengan gentle? Gentle itu yang pertama adalah dia bertanggung jawab, lalu dia itu memahami perempuan atau kita, lalu dia itu pejuang. Apa sih contohnya pejuang? Contohnya adalah memperjuangkan hubungan mereka. Ini penting. Banyak cowok sama cewek marahan. Zaman sekarang nih ya, cewek ini kalau udah marah pengennya ditelepon, ditelepon duluan, pengen dibujuk, pengen dirayu. Tapi cowok-cowok zaman sekarang, ketika ceweknya seperti itu, biasanya cowoknya juga ikut marah. Jadi pepundung-pundung. Nah, itu salah. Jadi ingat ya, cewek itu butuh cowok yang gentle. Yang dimaksud dengan gentle, salah satunya adalah memperjuangkan hubungannya mati-matian. Ditentang sama orang tua, lawan. Ditentang sama tetangga, lawan. Ditentang sama sahabat dan temannya, lawan. Dan katakan, saya akan melindungi hubungan kita ini sampai mati mungkin. Iya. Oke. Selanjutnya adalah prinsip yang keempat. Cewek itu dalam menjalin hubungan pengen bahagia. Maka rumus yang pertama untuk bisa dibahagiakan cewek itu adalah mendapatkan kepercayaan. Jangan ada kata-kata seksis di dalam hubungan kalian. Misalnya, cewek bisa apa sih? Cewek gitu doang mana paham. Cewek nggak akan bisa apa-apa. Itu jangan pernah kalian katakan sebagai cowok-cowok ke cewek kalian.
Atau misalnya gini, cewek itu kan gimana ya? Gak mayoritas juga sih, cuman beberapa cewek yang aku kenal itu mungkin kurang paham tentang motor. Jadi si cewek itu berkata bahwa ngapain sih servis motor? Gak penting-penting amat. Ngapain sih ganti oli? Oli nunggu habis aja kayak bensin dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengkritisi mereka. Kita bisa memberi tahu yang sebenarnya kepada mereka, para perempuan. Tetapi dengan cara mengedukasi secara lembut, secara halus, secara pelan-pelan, tidak to the point. Tidak langsung menggebu-gebu, tidak ada kalimat seksis. Seperti itu. Nah, cewek itu punya cara berpikir yang agak berbeda dengan cowok. Dia punya satu satu ciri yang khas yaitu intuitif. Intuisinya kuat dalam artian dia bisa menggantikan kemampuan logikanya dengan kemampuan intuisi yang sama-sama memecahkan masalah. Makanya saya ada contoh Soekarno. Soekarno ini kuat, sakti, luar biasa. Tapi kenapa istrinya harus banyak? Nah, jadi sorry saya takut salah ngomong. Perempuan-perempuan yang dia nikahi itu terbilang biasa-biasa saja. Makanya dia membutuhkan lebih dari satu perempuan. Ini sebenarnya kosmologi lah ya, kosmologi Jawa. Kemudian Soeharto. Soeharto itu tahu bahwa Soekarno itu kelepasannya tuh di situ. Makanya dia menikahi seorang perempuan dari keturunan Ningrat yang juga memiliki power besar untuk menyimpan kesaktiannya di situ. Maka ketika istri Pak Harto meninggal, itu kekuasaan yang 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 telah Pak Harto jalani itu lama-lama runtuh, kebijakannya mulai aneh, Indonesia mulai semeraut. Nah, jadi maksudnya adalah di dunia psikologi ini ada ada istilah yaitu pillow talk, obrolan menjelang tidur suami istri. Itu biasanya menjadi salah satu yang membuat suami sukses. Jadi suami sukses itu bukan sebenarnya bukan hanya kemampuan dia dalam mengambil keputusan, tapi ketika keputusan-keputusannya itu dicampur tangani atau dipengaruhi oleh keputusan si istri. Seperti itu. Maka kalau teman-teman semua di sini mau cari pasangan atau sudah punya pasangan, prinsip pertamanya untuk membahagiakan dia adalah dengan memberi kepercayaan. Memberi kepercayaan ketika mengambil keputusan, seperti itu. Kemudian untuk membahagiakan si cewek itu, ada istilah yang namanya rekayasa kebohongan. Jadi maksud rekayasa kebohongan itu gini, cewek itu sangat harus diberi kejujuran, keterbukaan. Si cowok punya penghasilan berapa, si cowok berangkat ke sana ke sini itu ngapain, pekerjaannya di mana, itu harus terbuka ke si cewek. Si cewek itu harus tahu. Walaupun mungkin si ceweknya juga nggak akan ikut campur, tapi cewek itu harus tahu. Tapi di sisi lain, si cewek itu sangat menyukai cowok yang sangat misterius. Jadi kebohongan yang pada akhirnya ketahuan ya, kebohongan-kebohongan kecil, lalu kita jujur, maka si cewek akan senang. Cewek itu senang sama yang namanya misteri-misteri. Jadi gini, saya akan ngasih contoh pada saat itu ada teman saya, dia gimmick, dia gimmick, dia ditelepon sama ceweknya, sayang kamu lagi ada di mana nih? Lalu teman saya ini jawab dia lagi di rumah. Nah, entah gimana ceritanya dia briefing dengan teman saya yang satu lagi, gimana caranya supaya si ceweknya ini ngontak teman saya yang satunya. Nah, ketika si cewek ini nelfon teman yang satunya karena udah briefing dengan teman saya ini, dia bilang bahwa cowok kamu itu sedang tidak di rumah, sedang di luar. Oleh karena itu, si cewek
Mungkin akan sedikit marah karena merasa dibohongi, tetapi pada saat marah-marahnya tiba-tiba teman saya ini, si cowok ini datang ke rumahnya membawakan hadiah. Nah, itu adalah contoh dari rekayasa kebohongan. Berbohong tapi ujung-ujungnya akan jujur. Seperti itu. Misteri. Cewek sangat menyukai hal-hal yang misteri. Cewek itu butuh keterbukaan dalam hampir semua hal. Tapi dalam hal-hal kecil untuk si cewek butuh misteri. Jadi rekayasalah atau belajar merekayasa kebohongan, tapi di sisi lain terbuka untuk jujur. Seperti contoh teman saya barusan seperti itu. Selanjutnya adalah, ini langsung ke bonus ya. Cowok, cewek itu menyukai cowok yang berwawasan luas. Karena begini teman-teman, cewek itu lebih senang diceritain daripada baca sendiri. Jadi kalau si cowoknya nggak punya wawasan untuk diberikan ke si cewek, biasanya si cewek akan nyablak di luar. Ini prinsip Baraya. Dengerin. Kalau ada ibu-ibu, dia suka bergosip, berarti bapaknya, suaminya tidak berwawasan luas. Kenapa begitu? Karena kalau cowok yang berwawasan luas, si ceweknya bisa melampiaskan keinginannya untuk ngomong, untuk bertanya, untuk berbagi secara lisan itu dengan suaminya. Kalau ceweknya ini nanyain, ini itu, pengen berbagi wawasan dan sebagainya, tapi cowoknya nggak bisa ngimbangin karena memang tidak punya wawasan tentang hal itu, maka si cewek akan mencari pelarian ke gosip. Dan dari semua itu dirangkum bahwa si cewek itu butuh kasih sayang yang jangka panjang, bukan hanya dalam beberapa saat, beberapa menit, beberapa detik. Seperti itu. Nah, lalu nah, bonus tambahan yang pertama itu cewek itu bukan peduli penampilan wajah, fisik, seperti itu. Cewek itu peduli sama kebersihan, kerapihan, dan bau. Cowok itu kosmetiknya bukan lipstick, bukan bedak, bukan apa-apa, tapi satu, parfum. Makanya kosmetik paling terkenal buat cowok itu adalah parfum. Banyak iklan-iklan marketing seperti contohnya Axe, yang dimana ketika si cowok itu menyemprotkan parfum deodoran badinya, lalu tiba-tiba cewek-cewek berdatangan ngefly seperti itu. Nah, itu jadi cewek itu senang sama bau badan orang yang beres olahraga juga mungkin sedikit disukai oleh perempuan ya. Jauh lebih disukai perempuan bau-bau cowok yang sering olahraga daripada cowok yang bau badan tapi pemalas dan gendut dan tidak pernah olahraga itu baunya beda. Cewek juga tahu sendiri. Selanjutnya, cewek itu mempertimbangkan. Jadi begini, maksud saya, cewek itu eh, suka apabila pasangannya si cowok memperkenalkan dia ke keluarganya ataupun sebaliknya cowok ingin kenal dengan keluarga si cewek itu cewek akan suka artinya oh si cowok ini family man oh bener-bener sayang nih bener-bener pengen serius nih karena rata-rata pokoknya gini kalau udah ada cowok yang pengen deketin kalian semua cewek-cewek yang mungkin nonton ini cowok-cowok yang pengen deketin kalian lalu lalu atau tetapi si cowok ini nggak mau cerita tentang keluarganya, nggak mau memperkenalkan keluarganya ataupun sebaliknya, itu berarti kemungkinan besar si cowok ini hanya ingin bermain-main dengan kalian para perempuan seperti itu. Yang ketiga, ini untuk
zaman sekarang ya, belajarlah untuk, ini untuk para cowok ya, belajarlah untuk menyukai hewan, memelihara hewan-hewan kecil. Contohnya adalah kucing. Cewek, cowok, sorry, cowok yang punya atau memelihara hewan itu akan mendapatkan kredit tambahan dari si cewek. Seperti itu. Nah, oke. Sebentar ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ini langsung ke kesimpulan aja ya. eh Semoga video ini bermanfaat ya. Dan buat para jombloan-jomblowati yang sedang berjuang saat ini, tolong perbaiki kualitas diri kalian. Ya, perbaiki tuh kualitas Ya, kalian, Jay, ya, baru Jay, cari tahu cewek aja yang tuh, cocok. Jay. Seperti itu. Coba ada yang ingin ditanyakan? Aing ngerek nanya nyawa, jadi kieu, kumaha ieu teh. Ada yang Karena ingin nih ditanyakan, cewek Pak? katanya dia anak elektro. Pengen punya cewek. Oke. Nah, yang Kalau pertama yang harus kira kamu kan lakukan, sering Muhammad Bimo di Teknik Elektro Telkom. oke. Jadi kumaha cara yang cewek teh. Jadi gini, Bimo, sebelum kamu pengen dapetin cewek yang kamu inginkan, kamu itu harus tahu value diri kamu dulu, Bimo. Oke? Kamu harus tahu nilai diri kamu. Kenapa? Anjing aing hal teuing, Jay. Itu mah hese atuh O- mun apal Oke, value kalau aing. kamu merasa diri Yang kamu di transfer mahal, market 100 juta. gini aja deh. Apa? Transfer market pelong aing aya sabaraha juta so. 65 jutanya. Tah Yang bonus. tayangan A titik bah transfer market tah. Main Denmark. Sorry Ada jadi siapa nangis. aja itu? Chat, ada siapa aja di sana? Udah. On kan? Udah. Udah kairan aja. Itu Tiga mana itu. bisa kairan mana? Oh, Gimana caranya? Gulminda Perkasa, itu Civi Gulminda Perkasa. Oh, jeng, kalian udah nonton jeng. dari awal. Oh iya, buat jaring ya, buat jaring, Kenapa, jaring. Jay? Kenapa? Kenapa? Aku ada kata-kata buat kamu, jaring. Apa itu, Jay? Jadi, kedengaran nggak jaring? Ya, kedengaran, Jay. Oke, jadi begini, jaring. Kamu kalau punya rasa cinta ke cewek itu jangan cuma hanya ada di mulut saja. Jangan cuma ada di hati saja. Kalau cinta kamu hanya ada di hati, itu namanya halu. Kalau cinta cuma ada di Waduh. omongan, itu namanya gombal. Cinta itu butuh Eh, manifestasi, perwujudan, dikanjut. penjelasan, kayak gitu. Jadi action, gerak jering. Oke? Langsung aja. Siap, Jay. Siap. Seperti itu. Siap, Dan. Nah, nanti ya teh Jay mana? Ah, Nan. adalah nanti project. Latihan apa latihan interview. Ya. Sertifikat. Beneran menaklukkan hati wanita dong. Ya udah tuh Jay. Oke, Semangat ya. terima kasih ya. Udah, iya lah. Jay, Ya, Bu. Kenapa? kok suara mic kamu udah bagus, Jay? Ini pakai laptop, Bro. Siapa pakai HP? Jadi mana presentasinya? Ya kenapa nggak pakai HP, Jay? Ya, harus niat dong. Harus Harus niat dong. effort ya, Kalau Jay. kamu presentasi harus effort. Enggak, Bener. tapi Jay nanti mana presentasinya pakai HP aja, Jay. Nggak usah pakai Jangan laptop. dong. Biar bingung yang ujinya. Jangan dong. Di topan. Oke, sekian ya. Yun. Terima kasih teman-teman. Ya. Dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.